Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Izati dengan NIM 2314070047 dari kelas PGMIB. Di sini saya akan memenuhi tugas tafsir tarbawi, yaitu menerjemahkan ayat kelima, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Baiklah, di sini akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menerjemahkan secara perkata. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu, as-siyam, berpuasa, kama, sebagaimana kutiba, diwajibkan, ala, atas, alladina, orang-orang yang, min, kamu, qablikum, sebelum, min, dari, qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu, tattaqun, bertakwa. Ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, tertentu, faman, maka barang siapa, kana, adalah ia, minkum, di antara kamu, maridon, sakit, awala, atau atas, safarin, perjalanan, fa'idatun, maka hitunglah, min ayyamin, dari hari-hari, ukhar, lain, wa'ala, dan atas, alladina, orang-orang yang, yutiqunahu, mereka berat menjalankannya, fityatun, denda, ta'amu, memberi makan, miskin, seorang miskin, faman, maka barang siapa, tatawa'a, ia mengerjakan, khairan, kebaikan, fahuwa, maka ia, khairun, lebih baik, lahu, baginya, wa'an, dan bahwa, tasumu, kamu berpuasa, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in, jika kuntum, kalian, ta'lamun, mengetahui. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan kesimpulan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nah, pada ayat 183 dijelaskan para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah berpuasa. Misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan, dan lain sebagainya. Uraian seperti di atas tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena lapar, haus, dan lain-lain akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah biasa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka pada malam harinya. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa, bahwa puasa itu membantu kesehatan, walaupun para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah, bahwa puasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit, tetapi ada pula penyakit yang tidak boleh berpuasa. Kalau diperhatikan perintah puasa di bulan Ramadan ini, maka pada ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib itu kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati. Karena ia merasa kebutuhan jasmanilah dan rohanilah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan, agar dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada ayat 183 ini,
Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi, puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting, artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Selanjutnya pada ayat 184 dan permulaan ayat 185 menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan menurut jumlah hari bulan Ramadan atau 29 dan 30 hari. Nabi besar Muhammad SAW semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selain berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari, kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantikannya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Nah, pada ayat tersebut tidak dirinci jenis atau sifat, batasan dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanannya jauh atau dekat, sesuai dengan bunyi ayat ini. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zahiri. Yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit, yang benar-benar merasa kekurangan berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Nah, yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dari jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsak atau kurang lebih 80 km. Nah, yang keempat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan perjalanan kaki atau apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Sesudah itu, Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantikan dengan fidyah ataupun ia tidak sakit dan tidak musafir. Termasuk orang-orang yang berat mengejarkan puasa itu ialah orang tua yang pertama, orang tua yang tidak mampu berpuasa, bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. Yang kedua, wanita yang hamil dan yang sedang menyusui. Yang ketiga, orang-orang yang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan sembuh, hanya diwajibkan membayar fidyah. Yang keempat, mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari. Akhir ayat 184 menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya.
Sesudah itu Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan keterkaitannya dengan pendidikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ayat ini menekankan pentingnya puasa sebagai salah satu ibadah wajib bagi umat Islam. Dalam konteks pendidikan, puasa dapat dilihat sebagai bentuk latihan disiplin diri, pengendalian diri, dan mengembangkan karakter. Melalui puasa seseorang belajar untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam pendidikan, ayat ini mengajarkan fleksibilitas, kemudahan, dan pemahaman terhadap kondisi individu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang menekankan penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.